Pak Guru, perkenalkan nama saya Luis Vincent dari 10 MIPA 3, absen 23. Hari ini saya akan membacakan anekdot yang berjudul Petugas Kebersihan. Di suatu hari, ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan kota. Tiba-tiba, dari daerah barat ada pengendara mobil yang melemparkan sampah keluar kaca jendela mobil. Karena kesal, akhirnya petugas kebersihan pun menghentikan kegiatan menyapunya. Dapat teriak kencang, "Woi, kalau buang sampah lihat-lihat dong. Jangan buang sampah seenaknya. Hargai saya kalau lagi kerja." Lalu mobil itu pun berhenti, dan dari dalam keluarlah seorang pria yang rapi, berkemeja dan berdasi. Akhirnya petugas kebersihan memilih untuk menghampiri orang itu. "Pak, bisa kagak sih kalau buang sampah nggak di jalan? Ini saya sudah bersihinnya," kata petugas kebersihan dengan perasaan kesal. "Sebelumnya, maaf Pak, saya tadi tidak bermaksud gitu," jawab pria itu. "Masih aja ngeles alasan padahal udah ketahuan," sahut petugas kebersihan. "Jadi gini Pak, saya ini hobi main basket dan saya tadi sedang mencoba latihan dengan melempar sampah ke tong sampah di sana." Pria berdasi menjawab sambil menunjuk tong sampah di dekatnya. Akhirnya, kebersihan meninggalkan pembicaraan sambil bergumam berbicara dalam hati. Ada-ada saja, dasar orang-orang zaman sekarang, tambah aneh saja. Sekian anekdot saya. Halo, nama saya Marcelo Crisantoro dari 1043. Kali ini saya akan membawakan anekdot. Pada pagi hari yang cerah, Andi sedang membersihkan halaman rumahnya dari daun yang berguguran. Karena terlalu fokus, Andi tidak menyadari bahwa dari tadi Budi sedang menunggunya di halaman rumahnya. Karena terlalu lama, Budi pun memanggil temannya itu. "Oi, serius amat udah kayak netizen julid." Iya maaf, sorry, soalnya aku terlalu fokus. Ntar kalau misalnya ada yang lewat kan susah. Oh ya udah, jadi mau berangkat kapan? Berangkat kemana? Emang kita mau pergi kemana-mana ya? Lah kan kemarin katanya pengen ke warnet. Kita kan pengen main sampai sore, gimana sih? Masa lupa? Oh iya lupa, maaf. Ya udah, mau berangkat kapan? Udah yuk sekarang aja, ntar keburu siang, bos ntar mainnya. Oh ya udah, ayo. Sesampainya mereka di warnet, mereka pun bermain hingga sore. Saat mereka pulang, mereka merasa haus dan ingin membeli es teh di pinggir jalan. Andi, haus gak sih habis main dari tadi? Iya haus banget nih, dari tadi kan kita gak ada minum sama sekali. Mau beli es teh gak? Ya udah ayo, mau beli di mana? Tempat biasa, masih Mamang. Oh ya udah ayo. Mereka pun berjalan menuju ke tempat Mamang penjual es teh yang biasa mereka datangi. Mang, beli dong es tehnya 2 biji. Dibungkus ya. Siap deh, 2 biji ya. Ntar mau bikin dulu. Cepetan Mang, udah haus nih. Iya bentar nih, ambil 2.000 ya. Oke, makasih Mang. Oke, Bud, aku haus nih, udah masih kurang nampaknya. Minta dong punya kau. Oh ya udah nih ambil. Enak anjir. Habis main sampai sore, habis itu minum PS, emang the best. Iya dong, apalagi ditraktir kan. Maaf. Ini ngomong-ngomong, TS ku udah habis nih. Buang di mana ya? Nggak ada tempat sampah lagi. Nanti aja buangnya pas udah nyampe di rumah. Emang apa sih, pengen banget buang sekarang. Ya aku malas bawa-bawa sampah ke rumah.
udah capek, ntar kan tinggal rebahan aja. Udah aku buang di sini aja ya, di pinggir sungai, nggak apa-apa kali. Barusan tadi katanya pengen ngebersihin halaman rumah, sekarang malah pengen buang sampah sembarangan, sama aja. Kan beda kali, itu di rumah aku, ini kan di tempat lain ya, gak apa-apa lah, gak apa-apa lah lu. Ini kan ini kan tempat orang juga, tempat orang tinggal. Kalau sampai tiba-tiba banjir di sini gimana? Ya, sama aja, mending bawa aja kau. Oh iya, nggak lah, kan nggak jauh beda, gak apa-apa lah, kan aku nggak tinggal sini. Nggak boleh gitu. Ya udah kau, mending buang sampah aja di rumah, ntar misalnya kebanjiran kan kena juga sama kau. Oh iya juga ya, ya udahlah, ntar aku bawa aja ke rumah. Nah gitu dong, kayak Andi pun membuang sampah di rumahnya dan tidak mengulangi kejadian yang barusan. Sekian, terima kasih. Pada suatu hari, terdapat seorang pejabat yang ingin berangkat kerja. Ia bernama Ilham. Ilham selalu berangkat awal. Namun hari ini ia agak telat bangun, makanya ia pun buru-buru bergegas mengendarai mobilnya. Di tengah jalan menuju kantor, Ilham baru teringat kalau ia meninggalkan bekalnya. Ia pun berpikir untuk balik ke rumahnya. Namun saat Ilham hendak memutar mobilnya, ia melihat seorang ibu berjualan kue. Ia pun merubah pikirannya dan tidak jadi balik ke rumah. Saat melihat kue tersebut, ia pun mulai tertarik dan langsung memilih salah satu dari antara kue-kue yang dijual oleh ibu tersebut. Ia pun bertanya kepada ibu itu, apakah boleh mencobanya? Silahkan nak, dicoba dulu sebelum membeli. Baik bu, saya akan coba. Hap. Enak banget, rasanya sangat enak dan lezat. Wah, aku kaget. Bu, saya mau beli semuanya ya bu. Wah, terima kasih banyak nak sudah memborong kue-kue ibu. Sebentar ya, ibu bungkusin dulu kue-kuenya, kamu tunggu dulu. Bu, sudah berapa lama ibu menjual kue-kue ini? Rasanya sangat lezat. Terima kasih dik, ibu sudah menjual kue ini selama sekitar 20 tahun. Wah, cukup lama ya bu, pantesan saja rasanya enak sekali. Iya dik, memang sudah lumayan lama. Ilham pun berpikir mengapa tidak anak-anaknya saja yang berjualan. Oh iya, ibu sudah tua loh, kenapa tidak ibu meminta bantuan dari anak-anak ibu saja? Ilham pun berpikir mengapa tidak anak-anaknya saja yang berjualan. Oh iya, ibu sudah tua loh, kenapa tidak ibu meminta bantuan dari anak-anak ibu saja? Tidak dik, mereka juga sangat sibuk. Ilham pun semakin penasaran. Kalau boleh tahu di mana anak-anak ibu bekerja? Oh, itu di ketiga anak ibu bekerja di kafe, restoran, serta kantor polisi, dik. Hah, bisa-bisanya. Wah, saya salut dengan ibu. Walaupun anak-anak ibu bekerja, ibu tetap menjual kue. Memangnya berapa gaji yang dihasilkan anak ibu? Biasanya sih sehari dapat sekitar 100 sampai 200 ribu. Lah, kok gitu? Loh, memangnya anak ibu kerjanya apa? Oh, sama seperti saya dik, seorang penjual kue. Ibu bisa aja, ibu lucu banget. Oh iya bu, saya sudah telat, saya berangkat dulu ya bu. Terima kasih bu. Aduh, baru saja sehari jadi bos sudah telat saya. Iya dik, maaf ya sebelumnya. Oh ya, oke. Oh iya, udah telat, kamu hati-hati ya dik. Dadah, terima kasih. Dari video yang saya buat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semua pekerjaan itu baik asal kita tidak merugikan orang lain. Maka dari itu, kita harus menghargai pekerjaan kita sendiri agar segala pekerjaan yang Nama saya Meita Katarina, saya dari 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin beranekdot dengan tema COVID-19. WHO adalah badan PBB yang bertugas sebagai Koordinator Kesehatan Umum dan bermarkas di Jenewa atau Swiss. Pada suatu hari di bulan Agustus 2020, WHO mengadakan rapat terbatas di negara Swiss.
Setiap negara wajib mengirimkan perwakilan 1 orang untuk mengikuti rapat tersebut sebagai juru bicara. Orang yang mengikuti rapat tersebut harus mematuhi segala protokol kesehatan yang terdapat di sana. Akan tetapi jangan khawatir, karena setiap orang yang memasuki ruang rapat akan disiapkan pelindung wajah corona tanpa masker, petugas untuk mengecek suhu badan, dan telah disiapkan hand sanitizer. Setelah membahas tentang cara pencegahan bagi diri sendiri maupun orang lain agar terhindar dari COVID-19, Ketua WHO pun bertanya kepada masing-masing negara, bagaimana situasi negara Anda yang terkena pandemi COVID-19? Lalu, juru bicara dari Australia berkata, COVID telah menyebar luas ke berbagai daerah di negara kami. Bahkan bulan ini kami mengalami kenaikan penderita secara drastis, sehingga 125 rumah sakit dengan standar dan pelayanan yang disyaratkan WHO sudah tidak mampu lagi menampung pasien yang terpapar virus ini. Setelah itu, juru bicara dari Taiwan berkata dengan sombongnya, negara kami meskipun berbatasan langsung dengan Cina, akan tetapi sejak wabah itu mulai menyebar, kami mampu menanggulanginya sehingga kasus kematian di negara kami masih rendah, bahkan belum sampai 10 kasus. Satu persatu perwakilan negara pun melaporkan kondisi negaranya yang terkena pandemi COVID-19. Akan tetapi ada satu juru bicara yang tampaknya tenang, tidak panik, bahkan belum berbicara satu patah pun. Ketua WHO bingung dengan sikap perwakilan negara itu. Karena penasaran, Ketua WHO bertanya kepada negara itu, Indonesia, bagaimana kondisi negara Anda yang terkena pandemi COVID-19? Lalu ia menjawab, tentu saja kami mampu menanggulanginya sendiri. Sejak tadi, Anda memulai pidato pukul 8, saya menerima pesan dari teman kerja saya bahwa negara saya teridentifikasi 5 orang positif corona. Tepat pukul 10, saya menerima pesan lagi dan menyatakan bahwa kasus corona di negara kami sudah menjadi 0 kasus. Negaraku hebat bukan, kata orang itu. Lalu peserta rapat pun terdiam antara menahan tawa, bingung, dan ketakutan. Pesan yang ingin saya sampaikan dari cerita tersebut adalah jangan pernah menjadi orang sombong karena sikap sombong tidak ada gunanya dan dapat merugikan diri sendiri. Jangan mudah bersikap sombong sebelum Anda mengetahui kebenarannya. Serta jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang lain karena yang dikatakan orang lain belum tentu kebenarannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Owen Jovanto Lawens dari kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya akan membacakan hasil teks anekdot saya. Pada siang hari, si Stanley dan Kevin pergi ke sebuah restoran untuk makan siang. Saat hendak makan siang, si Stanley bertanya kepada Kevin tentang gedung DPR yang dijual di online shop kemarin. Dengan senang hati, si Stanley bertanya kepada Kevin, "Cap, kamu ada lihat gak di online shop kemarin tentang gedung DPR yang dijual itu? Lumayan loh kalau kamu beli gedung itu, biar aku bisa menginap di sana. Hahaha." Si Kevin pun menjawab, Ya juga ya Ten. Kalau aku beli gedung itu pasti sangat nyaman dan aman. Soalnya kalau taruh sendal, jemuran, dan yang lain pasti tidak akan hilang soalnya aman. Paling yang hilang kepercayaan rakyat. Hahaha. Si Stanley yang sedang makan siang itu tertawa geli mendengar perkataan kawannya. Suasana pun menjadi hening seketika dan mereka segera menyelesaikan makan siang mereka dan pulang ke rumah masing-masing. Selesai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maafkan saya. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Rizky Alianto dari 10 MIPA 3, nomor absen 28.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan anekdot tentang bahaya merokok. Jenny merupakan perempuan kecil yang berada di dalam keluarganya. Pada suatu hari, ketika Jenny pulang dari sekolahnya, dia memandang bahwa ayahnya sedang merokok di depan rumahnya. Memang pada saat itu, di sekolahnya Jenny, gurunya sedang menjelaskan bagaimana bahaya rokok bagi penggunanya. Maka dari itu, ia mengenal kalau merokok itu dapat membahayakan kesehatan bagi penggunanya. Maka dari itu, dia langsung menghampiri ayahnya dan dia melarang ayahnya untuk merokok karena dapat membahayakan kesehatan ayahnya sendiri. Mendengar ucapan anaknya tersebut, ayahnya merasa malu dan bingung karena melihat anaknya yang sangat pintar. Lalu ayahnya Jenny bertanya, "Bagaimana kamu tahu kalau merokok dapat membahayakan kesehatan, Nak?" Lalu Jenny menjawabnya bahwa gurunya tadi ketika di sekolah sedang menjelaskan bagaimana bahaya rokok bagi penggunanya. Ayahnya Jenny hanya bisa terdiam, bingung, dan dia pun tersadar. Melihat ayahnya yang terdiam itu, Jenny menyuruh ayahnya untuk mematikan rokoknya untuk kedua kalinya. Lalu ayahnya menjawab si Jenny, "Nak, kamu benar sekali. Seharusnya tulisan merokok dapat mengganggu kesehatan itu tidak perlu, Nak. Lebih baik, merokok dapat menyebabkan kematian, serangan jantung, membutuhkan uang 80 juta, biaya 40 harian 3 juta, membayar uang peti, karena rakyat Indonesia lebih takut kehilangan uang daripada nyawanya." Sekian dari saya. Kiranya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Renti dari kelas X MIPA 3. Saya absen 30. Saya akan membacakan teks anekdot yang berjudul Masyarakat Peduli Lingkungan. Di suatu siang yang cerah dan panasnya menyengat, sinar matahari menyalangi jalan penuh bangunan gedung dan pabrik itu. Terdapat seorang pegawai pabrik yang bernama Rina berjalan bersama temannya yang bernama Sinta dan yang baru saja lulus dari kuliah. Pegawai pabrik berkata, "Aduh, panas banget ya, kenapa harus masuk kerja jam segini sih?" Si teman, "Kamu kerja di mana sih? Perusahaan apa? Kok masuknya siang begini?" "Pegawai pabrik tekstil tuh yang letaknya di ujung jalan sana itu loh, yang atapnya keluar asap tebal itu." Si teman, "Oh itu, kok jadi ingat masa-masa kita di SMA ya, Rin?" Pegawai pabrik, "Masa SMA kita yang mana tuh, teman?" "Oh ini loh, yang waktu kita sering ngejar menyuarakan Go Green di sekolah." Pegawai pabrik, "Oh iya, kita dulu suka banget menyuarakan dukungan buat peduli lingkungan ya, Sin." Tapi si teman, "Iya, tapi nyatanya di sini pembangunan industri yang gak ramah lingkungan itu masih banyak, apalagi kita sendiri yang bisa terlepas dari ini semua dan ikut terlibat di dalamnya karena kebutuhan ekonomi, ya gak?" Pegawai pabrik, "Iya nih, ujung-ujungnya kita seorang ikut-ikutan jadi aktor penyebar polusi, apalagi sarana dan biaya yang menunjang industri lingkungan kurang mencukupi." Si teman, "Iya, kita sebagai rakyat jelata tentu nggak bisa apa-apa meski sudah berdemo suara kita sudah didengar, apalagi kalau kita nggak kenal orang dalam." Pegawai pabrik, "Semoga saja dapat pejabat pandangannya bisa lebih terbuka lagi khususnya tentang masalah perindustrian lingkungan." Sekian teks anekdot dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianto dari SUPMIPA 3. Hari ini saya akan membacakan sebuah teks anekdot yang berjudul Terbang Bagaikan Burung. Selamat menonton. Pada suatu hari ada seorang siswa yang paling pintar di sekolahnya. Siswa tersebut bernama cuma Rangga aja, atau orang-orang sering menyebutnya dengan sebutan Rangga atau Curang. Rangga sering mendapatkan banyak penghargaan, baik dari sekolah maupun pemerintah. Penghargaan yang ia dapatkan adalah penghargaan menjadi orang terjelek di dunia, penghargaan menjadi orang yang selalu berpikiran negatif, penghargaan menjadi orang terjomblo di sekolahnya, dan penghargaan yang paling ia banggakan adalah penghargaan selalu mendapatkan nilai 0 dalam segala hal. Banyaknya penghargaan yang Rangga dapatkan, sehingga Rangga dapat lulus SMA saat berusia 5 tahun. Rangga dapat cepat lulus SMA karena tidak ada sekolah di dunia yang mau menerima murid seperti dia. Sehingga
Rangga langsung diluluskan dengan nilai sangat baik. 3 tahun kemudian Rangga dinyatakan lulus oleh kuliah yang dimasukinya. Sebelum tiba hari kelulusannya, Rangga terlihat kebingungan memikirkan pekerjaan yang akan ia lakukan setelah lulus. Rangga pun mencari lowongan pekerjaan di tiang listrik tepi jalan. Setelah mencari 30 menit di tiang listrik tepi jalan, akhirnya Rangga menemukan pekerjaan yang ia inginkan, yaitu menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Rangga menginginkan menjadi seorang TNI Angkatan Udara karena Rangga berharap saat ia menjadi seorang TNI Angkatan Udara, ia dapat belajar terbang di udara seperti burung. 1 jam setelah kelulusannya, Rangga langsung mendaftarkan diri menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Karena banyak penghargaan yang Rangga peroleh dari TK hingga SMA, Rangga pun langsung diterima menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Hari pertama menjadi TNI Angkatan Udara, Rangga langsung diberikan misi yang paling menyenangkan oleh pemimpin TNI Angkatan Udara, yaitu terjun payung. Mendengarkan misi yang diberikan, Rangga pun langsung loncat kegirangan, sebab sebentar lagi tujuannya akan terwujud. Akhirnya saya bakal bisa terbang. Burung, tunggu anakmu ini. Saat berada di dalam helikopter yang akan membawa Rangga ke tempat yang bagus untuk terjun payung, Rangga sangat deg-degan karena sebentar lagi tujuannya akan terwujud. Saatnya terjun payung, prajurit. Jangan lupa bawa parasutmu dan juga ingat untuk tidak membuang parasutnya. Rangga tidak terlalu menghiraukan kata pemimpin, segera mengambil parasut miliknya dan langsung terjun dari helikopter. Pada saat di udara, Parasut? Apa gunanya parasut? Bukannya sekarang aku mau terbang. Ngapain juga aku bawa parasut? Aneh-aneh aja pemimpin TNI Angkatan Udara suruh bawa parasut. Rangga pun langsung membuang parasut yang dibawanya dan merentangkan tangannya dan menggerakkannya ke atas dan ke bawah seperti burung yang mengepakkan sayapnya. Akhirnya aku terbang. Sepertinya aku semakin dekat dengan tanah saja. Aku harus semakin cepat menggerakkan tanganku agar aku dapat terbang tinggi. Rangga pun semakin cepat menggerakkan tangannya. Namun sayangnya pemikiran Rangga tidak sesuai dengan hasilnya, sehingga Rangga harus kehilangan nyawanya. Pesan yang dapat kita ambil adalah, hargailah perkataan orang lain, sebab mungkin saja perkataan orang lain dapat membantumu. Sekian, terima kasih.